Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sensor tekanan atau sensor barometrik BMP 380. Sensor BMP 380 adalah suatu sensor tekanan barometrik terkecil, bahkan diklaim sebagai sensor terkecil di dunia dengan fungsi yang powerful. Ukurannya yang hanya 2x2 x 0,75 mm memberi gambaran bahwa sensor mikro ini sangat mungil dan nyaris setipis helaian rambut, sehingga untuk bisa melihatnya diperlukan kaca pembesar. Sensor ini bisa diaplikasikan untuk bermacam keperluan, mulai dari drone, wearable gadget, bahkan di benda yang sehari-hari Anda gunakan seperti smartphone. Pada drone misalnya, BMP 380 digunakan sebagai pengukur stabilitas ketinggian. Seperti diketahui, informasi mengenai ketinggian sangat penting bagi drone untuk bisa terbang dengan stabil dan mendarat dengan akurat. BMP 380 juga bisa meningkatkan keakuratan penghitungan kalori, perangkat mobile, dan wearable gadget, misalnya dengan mengidentifikasi apakah seseorang berjalan naik tangga atau turun tangga pada aplikasi pendeteksi jumlah langkah, terutama di lingkungan berbukit. Contohnya, sensor ini memungkinkan pelari dan pesepeda meningkatkan akurasi monitoring performa olahraga mereka secara akurat. Sensor barometrik ini punya rasio performa yang sangat tinggi, namun mengkonsumsi sedikit daya. Ukurannya yang hanya 2x2 x 0,75 mili ini memenuhi benchmark industri penggunaan sensor ini, sehingga memberikan lebih banyak ruang untuk menempatkan komponen pada gadget. Berikut adalah karakteristik yang ada pada sensor tekan ini. Yang pertama yaitu karakter berdasarkan kelistrikannya. Yang pertama, temperatur beroperasinya yaitu pada kondisi operasional minimal di negatif 40 derajat Celcius dan maksimal di positif 85 derajat Celcius. Dan untuk mendapatkan full akurasinya di minimal 0 dan maksimal 65 derajat Celcius. Operating pressure range-nya di kondisi full akurasi minimalnya 300 HPA dan maksimalnya 1250 HPA. Untuk suplai tegangan sensornya sendiri yaitu di kondisi ripple max 50 mV atau 50 mVpp dengan minimal 1,65, tipikalnya di 1,8 volt dan maksimal di 3,6 volt. Untuk interface suplai tegangannya atau disimbolkan dengan VDD atau tegangan supply drain IO, di tipikalnya di 1,8 dengan minimum 1,2 volt dan maksimum 3,6 volt. Untuk slip current-nya yaitu yang disimbolkan dengan EDD atau slip, yaitu di tipikal 2 mikroampere, yaitu pada saat VDD sama dengan VDD IO yaitu di 1,8 sampai 3,6 volt. Untuk arus puncaknya pada kondisi selama tekanan pengukuran yaitu di 700 untuk tipikalnya dan maksimum di 800 mikroampere. Kemudian untuk arus pada saat suhu pengukuran yaitu dengan tipikal 300 mikroampere dan maksimal 400 mikroampere. Tekanan relatif akurasinya pada kondisi 900 sampai dengan 1100 HPA yaitu kurang lebih 0,08 pangkat 1 HPA, dan pada saat 25 sampai 40 derajat Celcius kurang lebih pada kondisi 66 cm. Untuk koefisien suhunya, untuk koefisien suhu seimbangnya yaitu pada kondisi 700 sampai 1100 HPA yaitu
plus minus 0,75 untuk tipikalnya. Untuk koefisien suhu seimbangnya pada kondisi 700 hingga 1100 HPA di suhu 0 sampai dengan 55 derajat Celcius, itu untuk tipikalnya kurang lebih 0,75 PA per Kelvin. Dan pada kondisi 700 hingga 1100 HPA dengan suhu negatif 20 hingga 0 derajat Celcius, tipikalnya di kurang lebih 1,0 atau 1, dan pada kondisi 700 hingga 1100 HPA pada suhu negatif 20 hingga 0 derajat, kurang lebih tipikalnya 1 PA per Kelvin. Kemudian pada akurasi tekanan mutlaknya, yaitu pada kondisi 300 sampai 1100 HPA di suhu negatif 20 hingga 65 derajat Celcius, tipikalnya kurang lebih 0,5 HPA. Dan untuk kondisi 900 hingga 1100 HPA di suhu 25 hingga 40 derajat Celcius, kurang lebih 0,4 HPA. Kemudian di kondisi 1100 hingga 1250 HPA di suhu 0 sampai 65 derajat Celcius, minimalnya di negatif 1,5 dan tipikalnya di kurang lebih 0,5 hingga maksimumnya 1,5 HPA. Untuk resolusi data output dalam mode resolusi tertinggi pada bandwidth yang terendah, yaitu pada kondisi bertekanan, tipikalnya di 0,016 PA atau Pascal. Untuk kebisingan pada tekanan pada saat bandwidth penuh dengan resolusi tertinggi, untuk besaran tipikalnya sebesar 1,2 PA atau Pascal. Kemudian suhu akurasi absolutnya pada kondisi per 25 derajat Celcius, untuk tipikalnya plus minus 0,3 derajat Celcius, dan pada kondisi 0 sampai positif 65 derajat Celcius sebesar 0,5 derajat Celcius. Kemudian untuk stabilitas jangka panjangnya pada saat kondisi mencapai 12 bulan, maka besarannya kurang lebih 0,33 HPA. Kemudian solder driftnya pada kondisi tinggi minimum solder sebesar 50 mikrometer, tipikalnya kurang dari plus minus 1 HPA. Kemudian untuk waktu startupnya, yaitu pada saat komunikasi pertama setelah yang berikutnya, yaitu pada saat VDD lebih besar dari 1,58 volt dan VDD/IO-nya lebih besar dari 0,65 volt, yaitu sebesar 2 milisecond. Lalu untuk kemungkinan sample rate-nya, yaitu pada saat kondisi OSLT sama dengan OSLSP sama dengan 1, yaitu maksimum sebesar 200 Hz. Dan untuk akurasi ODR-nya pada saat kondisi 25 derajat Celcius, yaitu tipikalnya sebesar 2%, dan untuk maksimumnya plus minus 12,4%. Nah, itu tadi adalah beberapa parameter atau spesifikasi parameter berdasarkan elektronik secara umum. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa parameter pada rating maksimum absolutnya, yaitu pada tabel berikut ini. Yang pertama yaitu tegangan yang mensuplai pada pin-pin VDD dan VDD/IO pin
yaitu minimum tegangannya sebesar negatif 0,3 dan maksimum sebesar 3,8 volt. Kemudian untuk tegangan antar pintunya, yaitu untuk VSS atau tegangan source atau disebut juga tegangan negatif, yaitu minimal negatif 0,3 dan maksimum di VDD IO-nya, yaitu tegangan drainnya yaitu sebesar positif 0,3 volt. Dan untuk suhu penyimpanannya pada saat kondisi kurang dari atau sama dengan 65% LH minimal di negatif 45 derajat Celcius dan maksimum 85 derajat Celcius. Kemudian untuk ketahanan tekanan berlebih, yaitu untuk maksimumnya sebesar 2 juta PA. Dan untuk mechanical shocknya maksimum sebesar 12.000 gram. Kemudian untuk maksimum partikel yang diizinkan masuk berdasarkan ISO 12103/1A2 yaitu sebesar 345 mikroM. Dan untuk ESD atau electrostatic discharge, yaitu charge device modelnya atau SDM-nya pada saat kelas C2A sebesar 500 volt sampai kurang dari 750 volt. Sedangkan untuk human body model HBM untuk kelas 2 sebesar 2 kV. Demikian tadi adalah parameter untuk rating maksimum absolutnya. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk keterangan selanjutnya, berikut adalah gambar untuk interface integrated circuit atau yang sering disebut dengan I2C. Seperti yang kita ketahui bahwa I2C itu sendiri adalah standar komunikasi serial dua arah yang menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL, serial clock, dan SDA, serial data, yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya, di mana untuk masing-masing interface tersebut harus memiliki bahasa yang sama. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C bus dapat dioperasikan sebagai master dan slave. Master adalah piranti yang memulai transfer data pada I2C bus dengan membentuk sinyal star dan mengakhiri transfer data dengan membentuk sinyal stop dan membangkitkan sinyal clock. Sementara slave itu sendiri adalah piranti yang dialamati oleh master. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.